Selamat malam semuanya. Pada materi pertama, pada pertemuan pertama mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Pengenalannya ya, pengantarnya. Nah, kita ketahui kenapa sih perangkat lunak itu penting? Karena perangkat lunak itu menjalankan fungsi proses bisnis yang ada di organisasi, baik itu pemerintahan, kemudian masyarakat, bisnis maupun institusi. Nah, dunia modern pun tidak akan berjalan tanpa adanya perangkat lunak tersebut. Kemudian infrastruktur dan utilitas nasional itu pun dikendalikan oleh komputer yang dimana di dalamnya itu padat dengan perangkat lunak. Selain itu juga 75% populasi di dunia itu memiliki ponsel yang dimana dikendalikan oleh perangkat lunak dan diaktifkan oleh internet. Ini pentingnya perangkat lunak. Perangkat lunak itu memiliki sifat yaitu abstrak, kemudian tidak berwujud, tidak dibatasi oleh sifat material dan tidak diatur oleh hukum fisik. Sehingga membuat perangkat lunak ini cepat berkembang menjadi kompleks, kemudian sulit dipahami, mahal untuk diubah. Kemudian ada banyak jenisnya ya perangkat lunak itu, dari sistem atau perangkat lunak yang sederhana sampai perangkat lunak yang kompleks. Namun di dalamnya itu tidak ada notasi, metode atau teknik universal untuk rekayasa perangkat lunak. Karena berbagai perangkat lunak itu biasanya memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Semua aplikasi itu membutuhkan perangkat lunak, namun tidak membutuhkan rekayasa perangkat lunak. Namun tidak semua itu membutuhkan metode dan teknik yang sama. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi dalam proses rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya tidak ada notasi, metode atau teknik yang universal ya. Sehingga karena setiap perangkat lunak itu memiliki kebutuhan metode dan teknik yang berbeda-beda pula. Makanya harus menyesuaikan. Dan banyak sekali kita menemukan bahwa laporan dari proyek perangkat lunak itu gagal atau salah. Nah, ini biasanya disebabkan karena dalam proses pengembangan perangkat lunaknya itu tidak menggunakan kaidah-kaidah dari konsep rekayasa perangkat lunak. Kemudian rekayasa perangkat lunak ini pun banyak dikritik karena tidak memadai untuk proses pengembangan perangkat lunaknya. Karena dalam proses pengembangan perangkat lunak itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan usernya, berdasarkan si karakteristik dari rekayasa perangkat lunak yang akan dikembangkan. Makanya model proses itu berkembang dari waterfall, prototype, kemudian munculnya agile dan sebagainya. Kemudian kegagalan dalam perangkat lunak yang ada di user itu biasanya karena ada dua faktor. Satu, meningkatnya kompleksitas dari perangkat lunak tersebut, ya, karena tuntutan yang berubah dari organisasi ya, proses bisnisnya berubah semakin kompleks, maka perangkat lunak yang dibutuhkan pun juga harus dikembangkan dengan semakin kompleks mengikuti proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Selain itu juga kegagalannya itu bisa jadi karena menggunakan metode yang tidak tepat. Maka diperlukan metode rekayasa perangkat lunak yang tepat. Nah, banyak perusahaan itu tidak menggunakan konsep ini. Mereka hanya intinya yang penting asal jadi aplikasinya, tapi tidak memperhatikan bagaimana nanti kalau terjadi perubahan, kemudian bagaimana kalau terjadi data semakin besar, membutuhkan server yang berbeda gitu kan. Nah ini misalkan tadinya kita bangun pakai MySQL, ternyata setelah dipakai ternyata MySQL itu tidak memenuhi gitu kan. Nah ini tidak diprediksikan dari awal. Nah ini membuat perangkat lunak itu gagal diimplementasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah
kita kadang melihat dalam suatu perusahaan mereka punya programmer sendiri gitu kan ya. Nah, ini biasanya bisa kita bandingkan dengan proses pengembangan perangkat lunak profesional yang dimana di dalamnya itu terdapat orang yang analisis, kemudian ada dokumentasinya yang tepat. Nah, biasanya kalau hanya ada programmer, mereka yang nulis kode aja tapi lupa mendokumentasikan perubahan, kemudian mendokumentasikan model atau struktur database, struktur dari desain dari si sistem tersebut. Nah, ini membuat kebanyakan gagal karena kalau kita tidak tahu, ibarat kata kayak kita bangun rumah ya, kalau program individual yang penting jadi rumahnya, tapi tidak memperhatikan ketika nanti ada masalah instalasi listriknya gambarnya di mana ya, seperti itu. Jadi ini perbedaan antara pengembangan perangkat lunak profesional dengan pemrograman individual. Jadi kalau kita pemrograman individual ya tadi saya ibaratkan, ibarat kita bangun rumah asal jadi, asal bisa dimasukin, asal ada kamarnya sesuai dengan kebutuhan kamarnya. Tapi ketika kita mau merenovasi, nggak tahu tuh kabelnya bagaimana, saluran airnya seperti apa, sehingga membuat kita harus membangun ulang rumah tersebut, seperti itu, dihancurkan, atau mungkin tembok yang sudah ada dihancurkan, dibangun lagi, seperti itu. Itu yang menyebabkan pemrograman individual atau kita membangun individual itu tidak profesional, itu kita kadang menjadi lebih mahal dalam proses pengembangan perangkat lunaknya. Kemudian juga kita ketahui banyak orang berpikir bahwa perangkat lunak itu ya program komputer itu. Padahal sebenarnya dalam proses rekayasa perangkat lunak itu bukan hanya itu saja, tapi terkait dengan dokumentasinya, kemudian proses konfigurasinya, bagaimana memanajemen maintenance-nya, terus bagaimana melihat desain dari gambar asli di dalamnya, dari struktur sistem, struktur penggunanya, desain proses penggunaannya, kemudian ada struktur dari data, kemudian struktur database ya maksudnya ya, atau desain dari gambarnya tadi, seperti itu. Nah, ini tidak sampai sejauh itu, padahal rekayasa perangkat lunak itu sebuah konsep yang dimana memberikan kita arahan dalam proses pengembangan perangkat lunak dari awal sampai akhir, sehingga tidak terjadi permasalahan atau kegagalan sistem atau kegagalan proses pengembangan perangkat lunak, seperti itu. Karena sistem yang dibuat itu sudah didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumentasi yang tepat yang memudahkan pemilik program itu untuk memodifikasi serta merencanakan pengembangan ke depannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara pengembang perangkat lunak ya, antara profesional dan amatir. Kalau pengembang yang menulis program untuk diri sendiri, tidak ada orang lain yang menggunakan atau tidak ada orang lain yang mendokumentasikan dari desain program tersebut, itu disebut dengan pemrograman amatir. Tapi kalau profesional, biasanya pengembang menulis untuk orang lain, kemudian diberikan informasi-informasi terkait kode tersebut, dari dokumentasi desain proses bisnisnya, kemudian dari desain sistemnya, di mana desain sistem itu ada desain perilaku dari penggunanya yang biasanya kemarin kita mempelajari tentang use case tersebut. Jadi sistem perilaku sistemnya itu seperti apa, kemudian juga dilengkapi dengan struktur data dari database tersebut. Nah, ini semakin penting ya. Jadi kita tahu apa perbedaan antara pengembang perangkat lunak amatir dengan yang profesional, seperti itu. Kemudian ada dua jenis produk perangkat lunak, yaitu diantaranya adalah produk generik dan yang kedua adalah perangkat lunak yang disesuaikan. Produk generik ini adalah sistem yang berdiri sendiri yang diproduksi oleh organisasi ya, kemudian dijual secara pasar terbuka, seperti itu. Misalkan sistem akuntansi, sistem perpustakaan, kemudian ada sistem yang kita ketahui SAP dan sebagainya, itu biasanya adalah produk-produk generik yang dimana langsung dijual secara besar-besaran oleh produsen, seperti itu. Sedangkan perangkat lunak yang disesuaikan atau custom
itu adalah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan khusus dari pelanggan tersebut. Kalau contohnya misalkan ada perangkat ada aplikasi keuangan misalnya Zahir ya. Zahir itu ada perangkat aplikasi untuk keuangan. Nah, bisa jadi antara organisasi mungkin Zahir membuat sebuah sistem atau aplikasi keuangan itu yang general. Namun ternyata dalam satu organisasi tertentu dia itu memiliki perbedaan dari sistemnya, maka tentunya perlu disesuaikan. Nah, karena ini bukan kalau program generik tidak bisa di customize, tapi kalau program aplikasinya itu customize, nah maka si pelanggan itu bisa melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Maka dalam jenis produk perangkat lunak ada produk generik dan perangkat lunak yang disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah beriringan jalannya waktu ya, ternyata perbedaan produk perangkat lunak itu mulai kabur. Kenapa? Karena muncul ERP atau kita sebut dengan Enterprise Resource Planning ini yang membuat kita menjadi kabur ya. Contohnya begini, kalau ERP itu kan bisa di customize sesuai dengan kebutuhan, namun tidak perlu mengcoding menulis seperti individual gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan misalkan jenis dari fieldnya, kemudian fieldnya itu, kemudian juga reportnya disesuaikan dan sebagainya. Makanya ini mulai kabur ketika muncul Enterprise Resource Planning atau jenis-jenis ERP seperti Odoo, SAP dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, jadi rekayasa perangkat lunak itu merupakan disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek dari produksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi hingga pemeliharaan sistem setelah sistem itu mulai digunakan. Rekayasa itu berarti bagaimana kita mendapatkan hasil dari kualitas yang diperlukan sesuai jadwal dan anggaran. Jadi yang disebut dengan rekayasa itu ada suatu teknik bagaimana caranya dalam proses pengembangan perangkat lunak itu kualitasnya tercapai sesuai dengan jadwal dan anggarannya sesuai, seperti itu. Rekayasa itu seperti kita memilih metode yang tepat untuk serangkaian keadaan tertentu sehingga pendekatan pengembangan itu menjadi sesuai dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan tadi atau sesuai dengan kebutuhan pengguna tadi, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak itu yang berarti ada sebuah teknik yang berkaitan dengan aspek produksi dari perangkat lunak yang dimana dari awal spesifikasi hingga akhir pemeliharaan ya, jadi bisa bersiklus juga, balik lagi ke spesifikasi lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak ini menjadi penting karena satu, semakin banyak individu dan masyarakat bergantung pada sistem perangkat lunak yang canggih, maka pengembangan perangkat lunak itu harus mampu menghasilkan sebuah sistem atau aplikasi yang handal, kemudian dipercaya, cepat dan ekonomis. Nah, dalam jangka panjang yang tadi sudah saya jelaskan juga, ini menjadi lebih murah karena teknik rekayasa perangkat lunak itu profesional. Dia tidak hanya menulis program saja, tapi dia memiliki desain, dokumentasi desain dan analisis yang terdokumentasi dengan baik. Maka ketika nanti terjadi pengembangan, dia tidak perlu menghapus coding yang ada, tapi cukup mengembangkan yang dibutuhkan saja, karena kita tahu isi dan arsitekturnya, seperti itu. Nah, pendekatan sistematis dalam proses rekayasa perangkat lunak itu disebut dengan proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak itu berarti terdiri dari kegiatan yang mengarah pada produksi
produk perangkat lunak. Ini pernah saya bahas juga di analis dan sistem, yang dimana ada beberapa model proses pengembangan perangkat lunak. Jadi dalam proses perangkat lunak itu ada kegiatan-kegiatannya. Nah, 4 kegiatan dasar dari proses pengembangan perangkat lunak itu yang pertama adalah spesifikasi perangkat lunak, kemudian pengembangan perangkat lunak, validasi perangkat lunak, dan evolusi perangkat lunak. Ini dasarnya saja, namun bisa jadi nanti ketika model-model tertentu di spesifikasi itu ada 2 kegiatan seperti itu. Nah, spesifikasi perangkat lunak itu adalah kegiatan menentukan perangkat lunak yang akan diproduksi dan bagaimana operasionalnya, seperti itu. Sedangkan pengembangan perangkat lunak itu merupakan perancangan dari program tersebut atau dikembangkan. Sedangkan validasi perangkat lunak itu adalah proses pemeriksaan yang memastikan perangkat lunak yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, evolusi perangkat lunak, di mana perangkat yang lunak yang ada dimodifikasi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan pasar. Jadi ada evolusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada 4 masalah yang mempengaruhi berbagai jenis perangkat lunak. Yang pertama itu adalah heterogenitas, ya. Heterogenitas itu adalah banyak sistem atau aplikasi itu seharusnya bisa memenuhi beberapa bentuk terkait, entah itu operating sistemnya atau bentuk teknologinya. Contohnya, sistem yang ada itu seharusnya berjalan di tablet, kemudian ponsel atau di komputer, seperti itu. Jadi ini adalah menjadi tantangan. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah sistem informasi atau perangkat lunak, itu harus mempertimbangkan heterogenitas ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan bisnis dan sosial bisnis yang di masyarakat ini semakin cepat. Nah, ini karena perkembangan zaman, maka menuntut pelaku bisnis itu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Maka pelaku bisnis ini untuk memenuhi atau mendukung proses bisnisnya agar lebih efektif dan efisien, tentunya dia menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa berubah-ubah karena mengikuti kebutuhan si pelaku usaha tadi. Maka di sini perlu ada perlu diketahui bahwa masalah dalam pengembangan perangkat lunak itu yang kedua adalah perubahan bisnis yang sangat cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan dan kepercayaan. Nah, di sini karena semakin banyak proses bisnis diadopsi, ditransformasikan ke dalam perangkat lunak, ini membuat faktor keamanan dan kepercayaan itu menjadi catatan utama dalam proses pengembangan perangkat lunak. Maka kita dalam pengembangan perangkat lunak itu harus memperhatikan dari sisi keamanan dan kepercayaan user, seperti itu. Jadi ini penting. Yang selanjutnya adalah skala perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini harus diperhatikan juga apakah skalanya sangat luas atau sangat kecil, atau untuk komunitas global atau hanya untuk internal saja. Itu perlu diperhatikan. Nah, ini jenis-jenis aplikasi. Ini ada standalone application, kemudian interactive transaction based application, embedded control system, kemudian ada batch processing system. Nah, ini bisa saya jelaskan. Kalau standalone yaitu adalah aplikasi yang berjalan di komputer pribadi atau aplikasi yang berjalan di perangkat seluler. Biasanya aplikasi ini tidak membutuhkan untuk terhubung ke jaringan, ya. Jadi contohnya aplikasi yang ada di komputer kita, yang di kantor office dan sebagainya. Kemudian ada contoh perangkat lunak dari manipulasi foto dan sebagainya. Kemudian interactive interaction based application, yaitu aplikasi yang dijalankan pada komputer yang dimana
aplikasi ini dapat dikendalikan dari jarak jauh. Contohnya saja ya e-commerce ya, baik itu digunakan di komputer, ponsel, tablet dan sebagainya. Kemudian embedded control system adalah sistem kontrol perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola perangkat lunak. Contohnya operating system yang ada di telepon selular tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah batch processing system, itu adalah sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data dalam batch besar. Misalkan contohnya sistem penagihan berkala seperti itu. Kemudian ada entertainment systemnya, ini untuk sistem atau aplikasi yang digunakan untuk penggunaan pribadi yang digunakan untuk menghibur penggunanya. Kemudian ada sistem for modeling and simulation. Nah, ini sistem yang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk memodelkan proses atau mensimulasikan sesuatu secara fisik. Yang selanjutnya ada data collection and analysis system, yaitu sistem yang mengumpulkan data dari lingkungan dan mengirimkan data itu ke sistem lain untuk diproses. Jadi collection sistemnya. Nah, ini perangkat lunak mungkin harus berinteraksi dengan sensor. Nah, bisa jadi. Kemudian ada system of system, yaitu sistem yang digunakan dalam perusahaan dan organisasi lainnya yang terdiri dari sejumlah aplikasi ya. Contohnya ERP tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar-dasar dari rekayasa perangkat lunak. Ini berlaku untuk semua jenis perangkat lunak, yaitu pertama mereka harus dikembangkan menggunakan proses pengembangan yang terkelola dan dipahami. Jadi ketika kita mengembangkan perangkat lunak, kita harus menggunakan proses pengembangan yang terkelola. Makanya perlu ada model proses pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan. Kemudian jangan sampai kita membuat sebuah dalam proses pengembangan perangkat lunak itu jangan sampai kita membuat sesuatu yang ketergantungan. Maksudnya bergantung antara kinerja satu dengan yang lainnya. Kalau bisa dalam proses pengembangan perangkat lunak itu bisa berjalan lebih cepat, lebih efektif, kemudian sesuai, itu yang penting. Jadi jangan sampai ada ketergantungan dengan pihak eksternal maupun yang lainnya. Kemudian yang paling penting dalam proses pengembangan perangkat lunak itu harus memahami spesifikasi atau persyaratan dari perangkat lunak yang akan dibangun. Kalau kita tidak menetapkan spesifikasi dan persyaratan perangkat lunak dengan tepat, maka kita akan berimbas pada pembiayaan yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga kita dalam proses perangkat lunak itu harus mengadopsi penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Sumber daya itu dapat berupa uang, dapat berupa bahan, dapat berupa juga waktu dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi ini adalah konsep dari rekayasa perangkat lunak. Jadi konsep rekayasa perangkat lunak itu penting supaya kita memahami metode yang tepat, model proses pengembangan yang tepat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi kita tidak hanya membuat sebuah aplikasi seperti hanya menulis program saja, padahal pengembangan perangkat lunak itu tidak hanya menulis program, tapi juga diperlukan requirement yang tepat sesuai kebutuhan pengguna, proses development yang sesuai dengan jadwal, kemudian pengujian dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan customer seperti itu. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kita kedepannya akan mempelajari tentang model proses pengembangan perangkat lunak, kemudian model proses, yang terutama model agile itu penting banget yang kita pelajari ya. Kemudian pemodelan seperti apa, ini pun juga pernah kita pelajari ketika analisis sistem ya. Kemudian testing seperti apa, nanti ini akan kita pelajari semua. Jadi kalau sistem analis itu kita hanya mempelajari sampai pemodelan, tapi kalau rekayasa perangkat lunak ini kita pelajari sampai uji testing. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga Anda memahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung konsul ke saya melalui WhatsApp atau bisa juga datang langsung ke kampus untuk janjian dulu. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp di grup ya. Kalau bisa sih di grup saja, jangan japri karena bisa jadi teman kalian juga bertanya dengan yang sama. Jadi saya lebih mudah menjawabnya. Satu kali menjawab bisa menjawab beberapa pertanyaan temannya yang sama. Itu saja. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.